Pemilu makin dekat dan lu belum nentuin pilihan. Duh, gimana sih? Nih, gua kasih tahu cara pilih partai dengan cara rasional tanpa ada kepentingan apapun. Di sini Mimin ngajak berpikir dalam kondisi netral. Nih, cara yang pertama, pilih partai yang isinya orang-orang jujur, nggak banyak koruptornya. Lu pada kesel nggak sih pejabat lu kaya, korupsi pula, mobilnya banyak, hartanya banyak, dosa juga banyak. Coba dicek sama-sama, jangan males riset partai mana yang korupsinya atau koruptornya paling banyak dan partai mana yang koruptornya sedikit. Nah, lu pilih partai yang nggak ada koruptornya atau minimal koruptornya sedikit. Jangan partai yang banyak koruptornya masih lu pilih juga. Kalau mau milih rumah baru juga kan pasti nyari yang nggak banyak tikusnya, bener nggak? Tips kedua untuk milih partai di 2024 adalah cari partai yang pejabat-pejabatnya pro sama rakyat. Lagi-lagi jangan males riset, cari data yang tepat. Jangan ada kebijakan ongkos haji naik, pejabat-pejabat lu malah setuju. Cari partai yang pejabatnya nolak karena mereka mikirin rakyat, kasihan kalau ongkos hajinya naik. Ada kebijakan BBM naik, setuju. Ada kebijakan bayar BPJS naik, setuju. Jangan dipilih pejabat kayak gitu, nggak pro rakyat. Cari partai yang pejabat-pejabatnya pro sama rakyat. Partai yang pejabatnya bisa mewakili suara rakyat. Tolong dong pemerintah, jangan naikin harga BBM, jangan naikin harga BPJS. Siapa ya wakil rakyat yang bisa mewakili suara kita? Nah, pilih partai yang kayak gitu. Di sini gue bakal jelasin lah 5 tips memilih pemimpin terbaik. Dalam memilih seseorang pemimpin, kita nggak boleh sembarangan ya guys ya. Karena seseorang yang kita pilih, kelak maka semua kebijakan dia, sebagian nasib kita ada di tangan dia. Sejahtera atau nambah sengsara, sebagian di tangan seseorang yang memimpin daerah kita. Segala kebijakan dan keputusan strategis yang menyangkut nasib rakyat ada di tangannya. Agar kita tidak salah pilih dan menyesal di kemudian hari, ikuti tips dari gua. Yang pertama ada latar belakang pendidikannya. Latar belakang pendidikan sangat menentukan calon pemimpin itu berkompeten atau tidak. Karena seseorang yang memiliki pendidikan tinggi, pola pikir, paradigma, daya nalar, analisis, dan sudut pandangnya seharusnya akan berbeda dengan orang yang memiliki pendidikan rendah. Mereka pasti berpendidikan tinggi seharusnya akan lebih bijak dan dapat tepat dalam mengambil sebuah keputusan dan memecahkan masalah serta cerdas membawa solusi. Nah, dan yang kedua itu cermati sikap dan perilakunya. Hal ini tak kalah penting untuk kita perlihatkan ya guys ya. Namun memang agak sulit untuk melihat secara utuh. Tapi kita juga bisa lihat dari sosial media, dari internet maupun cetak ataupun ya dari media-media semua lah. Tetapi sebenarnya kita dapat melihat sikap perilakunya dalam prosesi calon tersebut saat berkampanye. Nah, pas kampanye juga kita bisa lihat perilakunya tuh gimana. Omongannya akan mencerminkan lah dia berperilaku yang kayak gimana. Yang ketiga ini kita lihatlah visi, misi, dan program kerjanya kayak gimana. Bagaimana cara calon pemimpin ini dapat meyakinkan calon pemilih mereka. Ketika mereka mengutarakan visi, misi, dan program kerja mereka, apakah sesuai dengan keinginan rakyat atau tidak, realistis atau tidak masuk akal, dan penuh harapan atau hanya harapan palsu. Yang keempat gak kalah penting ya guys ya, yaitu sejarah personal dan rekam jejaknya. Perhatikan sejarah personal dan rekam jejak dari seseorang pemimpin yang akan kita pilih. Catatan sejarahnya, prestasi dan rekam jejak dari seorang calon pemimpin dapat memperlihatkan kompetensi dan kredibilitas mereka untuk pantas atau tidaknya menjadi pemimpin. Perhatikan prestasi apa aja yang telah ia peroleh dan apa yang sudah ia kontribusikan untuk rakyat. Demikian halnya dengan jejak, harus bersih dari KKN atau jauh dari sejarah kelam. Yang terakhir itu ada pastikan punya respect agama dan paham terhadap budaya lokal. Pemimpin diharapkan mampu mengayomi semua agama, etnis, ras, dan golongan agar tidak terjadi sebuah berat sebelah. Punya respek yang tinggi terhadap nilai-nilai agama, yakni diyakini tanpa mengabaikan kelompok minoritas. Demikian pula dipastikan memahami esensi adat istiadat dan kebanggaan lokal sebagai bagian internal dari wawasan Nusantara.
Dan mungkin 5 tips dari gua itu bisa ngebantu kalian dan gak asal-asalan buat memilih pemimpin ya guys ya. Karena kalau kita salah memilih pemimpin, kita juga gitu yang kena imbasnya. Kelalaian dia dapat apa sih bener enggaknya untuk dia mimpin sebuah daerah. Apalagi kita salah memimpin dalam memimpin negara yang lingkupnya lebih besar, dan itu lebih fatal jika kita salah memilih. Jadi lebih teliti kembali untuk memilih sebuah pemimpin, seorang pemimpin, karena kita juga yang kena imbasnya kalau kita salah untuk mencari pemimpin atau memilih pemimpin yang baik. Mungkin sekian, terima kasih.